Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok PKHB 1 yang beranggotakan saya sendiri jadi Manuel Gunadi. Saya Joplin Richard Amadi Swigatianta. Saya Haidar Herdita Habibur Rahman. Saya Salma Amalia Rahman. Saya Syahla Yasmina Bila. Di sini kami akan mempresentasikan satu infografis yang mana kami akan bercerita tentang gangguan biotik pada Syzygium maladense atau jambu Jamaika yang ada di Dusun Pelawanan, Kabupaten Bantul DIY. Yang akan kami jelaskan atau ceritakan di sini adalah terkait dengan dua serangan penyakit dan juga hama yang menyerang pada jambu ini, yaitu hama penggerak batang dan juga penyakit antroksa serta juga pengendalian hama dan penyakitnya. Begitu, selamat menyimak. Untuk pembahasan yang pertama, untuk poin yang pertama adalah hama penggerek batang. Untuk hama penggerek batang, penyebabnya adalah Bactocera rufomoculata dari famili Cerambycidae, yaitu kumbang berwarna coklat keabuan yang memiliki ukuran panjang tubuh 3,5 hingga 5 cm pada fase imago B atau dewasa. Untuk gejala hama penggerek batang, yaitu terdapat lubang pada batang dengan serbu kayu seperti serbu gergaji pada permukaan batang, dan terdapat bekas kotoran berwarna kemerah-merahan bercampur cairan seperti lem. Dampak dari hama penggerek batang sendiri adalah batang akan mati, rapuh, dan patah. Yang kedua yaitu penyakit antraknosa. Untuk penyebabnya sendiri, jamur Coletotrichum gloeosporiotes yang tumbuh dengan baik di kondisi lingkungan yang lembab atau beriklim basah. Kelembapan lebih dari 95%. Spora Conidium menyebar melalui percikan atau tetesan air hujan. Untuk gejalanya, terdapat bercak tidak teratur pada daun berwarna coklat kelabu, serta bercak coklat kelabu yang dapat membesar dan menggelang pada bagian batang. Menyerang pula bagian daun muda, pucuk, tandan bunga, buah, dan biji. Yang terakhir, dampaknya bagian terserang lama-kelamaan akan mati. Pengendalian hama penggerek batang. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui pencegahan dengan neem oil dengan melakukan pengolahan dengan neem oil sebanyak 3 kali dalam setahun dan dapat membantu mencegah serangan dari hama penggerek batang. Neem oil ini dikenal sebagai insektisida nabati yang efektif. Yang selanjutnya, penghapusan telur, pupa, dan ulat dengan cara mengambil telur, pupa, dan ulat yang terletak di sobekan-sobekan kulit kayu pada pangkal batang dan akar di atas tanah. Kemudian mengumpulkannya dan membakarnya untuk menghancurkan populasinya. Yang terakhir, bisa melalui pestisida nabati dari limbah. Dengan menggunakan pestisida nabati dari limbah sebagai cara pengendalian, ini adalah alternatif lain. Dengan cara mengoleskan larutan BMVL dengan dosis 20 gram per liter air. Dengan menggabungkan pendekatan pencegahan dan pengendalian, dapat mengurangi risiko kerusakan yang disebabkan oleh hama penggerek batang. Lalu selanjutnya ada dari pengendalian penyakit antraknosa secara garis besar dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, sanitasi kebun. Sanitasi kebun merupakan kegiatan dengan membersihkan bagian tanaman yang tidak digunakan atau bahan lain yang tidak diinginkan untuk menjaga kebersihan dan untuk menjaga kesehatan tanaman serta mencegah penyebaran penyakit dan serangan hama. Sanitasi kebun ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu maupun penyakit maupun hama. Lalu bisa juga dengan membersihkan sumber kontaminan seperti sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik, lalu membersihkan sisa tanaman yang sudah mati. Lalu selanjutnya, pembuatan parit drainase untuk mencegah terbentuknya genangan air. Pembuatan parit drainase ini, selain itu juga dapat mencegah terjadinya banjir dan erosi tanah. Pembuatan parit
Drainase ini juga harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan lingkungan serta pertumbuhan masyarakat di tempat drainase tersebut. Drainase yang baik harus tahan lama dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Oleh karena itu, perawatan dari drainase juga sangat penting untuk menjaga kinerja dan mencegah terjadinya penyumbatan drainase. Lalu ada dari pemupukan secara rutin sesuai dosis. Pupuk yang digunakan ini harus disesuaikan dengan jenis tanaman dan kondisinya masing-masing. Lalu yang terakhir dengan membersihkan dengan segera bagian yang terserang dengan cara dikubur. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan gangguan biotik pada Syzygium malacense tentang hama penggerak batang, penyakit antroksa, dan juga cara pengendalian dari kedua hama dan penyakit tersebut. Harapan kami agar infografis ini atau dan presentasi yang kami paparkan ini dapat membantu memberikan informasi pada teman-teman sekalian yang mendengarkan, dan apabila ada kekurangan maupun salah kata yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.